Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Selasa 20 September 2022, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13 saya akan membacakan untuk kita. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Perkataan itu cocok dan tepat banget kepada seseorang yang mencoba menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Sehebat apapun seseorang menyembunyikan dosanya, menutupi kesalahan-kesalahannya, maka itu akan terungkap di saat-saat yang tertentu. Itulah yang dialami oleh seorang Raja Daud. Tentu kita Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bersama apa yang menjadi kesalahan dari seorang Raja Daud. Daud begitu luar biasa merekayasa kematian seorang Uria yang sengaja ditempatkan oleh Daud di depan peperangan supaya Uria mati terbunuh. Dengan maksud dan tujuan supaya istri Uria dapat diperistri oleh Daud. Tak seorang pun yang tahu rencana jahat si Daud. Ketika Uria ditempatkan di barisan paling depan di peperangan dan dia mati terbunuh, Daud mengambil istri Uria menjadi istrinya, yaitu Batseba. Daud memeliharanya, mengasihinya, bahkan mencintainya. Sehingga setiap orang menjadi kagum melihat perbuatan seorang Daud kepada istri dari Uria. Setiap orang memujinya, setiap perempuan-perempuan memuji kebaikan hati seorang Daud. Tapi lihat apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Apa yang tidak terdeteksi oleh pikiran-pikiran manusia, Allah sesungguhnya tahu. Allah sesungguhnya hadir. Allah memberikan teguran dan hukuman kepada Raja Daud melalui Natan. Natan memberitahukan apa yang sudah diperbuat oleh Daud. Kesalahan-kesalahan Daud kini akan membawa hukuman yang luar biasa, bahkan kematian akan menghampiri Daud dan keturunan-keturunan Daud pada hari-hari yang akan datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ketika Natan telah memberitahukan apa yang diperbuat oleh Daud dan Allah murka atas dosa-dosa dari seorang Daud. Daud langsung ambil sikap dengan cepat dan bergegas, mengakui dosa-dosanya, kejahatan-kejahatannya di hadapan Allah. Dan Daud mengaku, "Aku telah berdosa kepadamu ya Allah. Ampuni aku, selamatkan aku telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Aku tidak layak lagi hidup, ampuni aku Tuhan." Dosa-dosa Daud telah membuat dia menjadi kehilangan semangat yang luar biasa setelah ada teguran daripada Allah melalui Natan. Daud bergetar di hadapan Allah bahwa dia ternyata telah menipu Allah, bahwa dia mencoba mengelabui Allah. Ternyata justru Tuhan memberikan penghukuman kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari pengakuan dosa seorang Daud? Kejujuran, ketulusan Daud menghampiri tata Allah, bersujud di hadapan Allah, mengakui dosa dan kesalahannya. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi.
bahwa Allah benar-benar memaafkan, benar-benar mengampuni seorang Daud atas keberdosaan dan kesalahannya. Dan Nathan memberitahukan kepada Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Alangkah bahagianya, alangkah sukacitanya seorang Daud ketika mendengar bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya dan menjauhkan hukuman mati dari seorang Daud. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kehebatan seseorang yang berdosa, tapi dia memberanikan diri, mengakui dosanya, dia mau bertobat. Dia mau bertobat, meninggalkan dosanya, mengakuinya dengan jujur, dengan tulus di hadapan Allah. Dia datang bersujud di hadapan Allah. Itulah sesuatu hal yang dirindukan Allah. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Allah menginginkan kembalinya orang jahat, kembalinya seseorang itu meninggalkan dosanya, meninggalkan jalan-jalannya, kesesatannya, dan memanggil nama Allah, berseru kepada Allah, memohon pertolongan daripada Allah. Disitulah dia menemukan pengampunan dosa dan kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pernah menyembunyikan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dengan kisah Daud ini, mari kita bersungguh-sungguh datang menghampiri tata Allah. Ketika kita melakukan dosa, jangan sembunyikan dosamu. Jangan tutupi kesalahanmu. Jangan biarkan kesalahan dan dosamu lama-lama bersarang dalam hidup dan kehidupanmu, di dalam hatimu. Karena dosa itu akan menjadi besar dan membawa malapetaka dalam hidup dan kehidupanmu. Ketika itu saudara izinkan bersarang dalam hidup dan kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menunggu kita. Tuhan Yesus menunggu saya dan menunggu saudara untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan di ibadah HKBP setiap minggu ada ruang pengampunan dosa, pengakuan dosa. Mari kita pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Mari kita datang bersujud kepada Allah, mengaku di hadapan Allah dosa-dosa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri, kepada sesama kita, kepada Allah. Mari kita mengakui semuanya dan kita tinggalkan semuanya. Dan kita undang Roh Kudus untuk menguatkan hati percaya kita supaya kita dimampukan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menjauhkan dosa, menjauhkan kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara, yakinlah Tuhan Yesus menunggu saudara mengaku dosa-dosamu, mengaku dosa-dosa kesalahan-kesalahan saudara, dan Tuhan Yesus Kristus telah mempersiapkan pengampunan dosa bagi saudara. Mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan, jangan tutup-tutupi, supaya kita mendapat kehidupan dan mendapat pengampunan dosa. Semoga saudara-saudara mengalami pemulihan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjauhkan segala dosa-dosa dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami tidak menutupi dosa kami dengan kepintaran-kepintaran kami, dengan kelicikan-kelicikan kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, hendaklah kami segera mungkin berpaling dan bertobat. Kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan dengan hati tulus, dengan penyembahan dan penyesalan, sehingga kami boleh mendapat pengampunan dosa yang dari Tuhan, dan kami akan mendapat kehidupan dan pencerahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Yesus kami yang luar biasa mengasihi kami. Engkau selalu hadir menuntun hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebagaimana Daud cepat berpaling dari dosa-dosanya, mengakuinya di hadapan Tuhan. Demikianlah kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Engkau pulihkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Jawablah doa-doa kami.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tu